selamat sore adik-adik semua. Kembali lagi bersama kakak-kakak di Eben Kids Ministry. Wah, udah seminggu ya Kak Lilis kita nggak ketemu adik-adik. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sore ini kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, bahkan kita mau apa Kak Lilis? Mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, namun sebelumnya, mari adik-adik kakak undang bangkit berdiri, kita nyanyikan Yel Yel Eben Kids Ministry. Together we'll be brave. Bukan pada dunia bahwa kita berbeda, kita anak Tuhan beda dari dunia. Bersama Eben Kids puji mulia Tuhan, bersama Eben Kids Tuhan persatukan. Ayo adik-adik kita ulangi lagi yel-yel kita. Hey all join in. Hey all join in. Hey all join us. Hey all join in. Hey all join us. Eben Kids be strong. Eben Kids be brave. Eben Kids be strong. Together we be brave. Bukan pada dunia bahwa kita berbeda, kita anak Tuhan beda dari dunia. Bersama Eben Kids puji mulia Tuhan, bersama Eben Kids Tuhan persatukan. Bersama Eben Kids puji mulia Tuhan, bersama Eben Kids Tuhan persatukan. Tuhan persatukan, Tuhan persatukan. Eben Kids be strong. Wah seru banget ya Kak Lilis. Iya dong Kak. Pasti kita masih mau memuji Tuhan dong Kak Lilis. Iya dong Kak. Kita mau nyanyikan pujian halo halo hello hello Hola hola hola. Ayo adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita nyanyikan pujian kita. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertaku. Mari adik-adik kita nyanyikan lagi hello hello hola hola. Halo halo hello hello hola hola. Apa kabarmu? Hello 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 hola hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik yang di rumah, kita terus memuji Tuhan, kita katakan bahwa Yesus adalah jagoan kita. Kita katakan dia adalah raja untuk kita. Kita katakan hompilah hompimpa. Tetap semangat adik-adik. Hompilah hompimpa. Hompilah hompimpa, Yesus
Yesus jagoanku, Dia rajaku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut. Dia bangkit dari maut, yang mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompila hompimpa. Yesus jagoanku, Dia rajaku, Dia jagoanku. Adik-adik, sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal, lebih semangat lagi. Cari pasangannya masing-masing adik-adik. Hompilah hompimpa. Hompila hompimpa. Yesus jagoanku, Hompilah hompimpa. Hompila hompimpa. Yesus pujaanku. Hompila hompimpa. Yesus jagoanku, Dia rajaku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut. Dari Maut, Dia mengalahkan musuh. Yang buta kenapa? Yang buta melihat. Yang lumpuh. Yang lumpuh melompat. Hompila hompimpa. Yesus jagoanku, Dia siapa? Dia rajaku, Dia jagoan hidupku. Adik-adik, masih mau memuji Tuhan? Masih dong kakak. Kak Dani, kakak Lilis mau tanya, lagu yang liriknya jangan bersungut-sungut itu apa ya kak? Jangan bersungut-sungut. Iya kak. Iya, kerjakan keselamatanmu. Oh iya tahu nggak Iya. tahu? Yang ada bintang-bintangnya itu kan Benar. kak? Ayo adik-adik, Ayo, kita terus adik-adik. memuji Tuhan, kita nyanyikan pujian kerjakan keselamatanmu. Lihatin kakak-kakak Eben Kids ya. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu. Lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Sekali lagi, kerjakan. Kerja keselamatanmu, raihlah kemenanganmu. Lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan Yang tak bercela dan tak bernoda. sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Adik-adik, sekali lagi kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu. Lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan Yang tak apa? yang tak bercela Dan tak bernoda, hingga kita bercahaya Seperti apa? seperti bintang di dunia ini. Aduh, capek juga ya Kak Lilis. Tapi Kak Lilis nggak capek loh Kak Daniel. Nggak capek ya? Enggak. Nah, kita kayaknya udah capek ya untuk memuji Tuhan ya. Nggak mungkin Nggak lah mungkin adik-adik lah. capek memuji Nah, Tuhan. Tapi kita mau menyembah Tuhan dulu Kak Lilis sore Oke ini. deh. Kita mau siapkan hati kita mau katakan tangan kecil ini untuk melakukan perbuatan yang besar. Tak kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, Tangan kecil ini, kaki kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah Yang tak pernah dibayangkan
ulangi lagi pujian ini ya. Mata kecil ini, mulut kecil ini. Akan Untuk melakukan melakukan perkara yang besar. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Nah adik-adik, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita meninggikan nama Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Walaupun kita kecil, tetapi Tuhan selalu memberkati kita. Kita bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Papa mama yang masih sehat, kakak-kakak, adik-adik yang masih sehat diberkati oleh Tuhan. Mari adik-adik kita nyanyikan lagi pujian kita ini. Mata kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, Yang tak pernah timbul di dalam hatiku. yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Adik-adik di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami tahu biarpun kami kecil, biarpun kami ini masih kecil, tetapi Tuhan senantiasa memberkati kami, memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan sore hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami boleh duduk, diam, mendengarkan firman Tuhan. Untuk kakak Benget yang menyampaikan juga Tuhan berkati supaya kakak Benget tetap semangat dalam memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Kemana Luvita ya? Luvita, Ya, Ma. sini dulu nak. Tunggu, Ma, bentar ya. Ya, Ma. Luvita, mama minta tolong dong, tolong beliin mama teh. Ini uangnya, di warung depan. Hah, beli teh? Iya, Ih, Mama aja lah beli sendiri. mama minta tolong sama kamu. Ini Ih, uangnya, minta tolong untuk beli teh di warung Teh depan aja? karena kebetulan tehnya habis. teh aja. Ya, tunggu Kasih ya. bentar. Mama, Ya. ini tehnya. Ya, tapi minta tolong dibuatin, kan ada air panas di belakang, ada gula juga. Iya, aku tuh capek tau, Ma. Aku beli ke warung, terus kayak gini. Tapi aku mau buatin, tapi harus ada syaratnya. Apa itu? Mama harus kasih aku hadiah. Iya, iya, nanti mama kasih kamu hadiah. Janji ya? Iya, janji. Ya. Mama, Iya, ini udah. oh ya, terima kasih. Terus mana hadiahnya? Oh iya, tunggu sebentar, mama ambil hadiahnya. Nah, ini hadiahnya untuk kamu. Ma, aku tuh capek tahu, udah ke warung terus suruh buatin, kepanasan. Cuman Luvita, ini. dengerin mama, gak boleh bersungut-sungut, harus bersyukur. Tapi kan gak cukup tahu, Ma, cuman Iya. kayak gini. Ya aku tahu aku suka coklat, tapi Kan ini kurang. hadiah dari mama, Luvita harus bersyukur, oke? Luvita gak boleh bersungut-sungut. Ya udah, iya. Makasih ya, Ma. Ya, makasih ya. Kakak sangat senang sekali pada sore hari ini masih bisa bersama-sama dengan adik-adik yang ada di rumah. Sekalipun kita berjauhan, tapi kakak sangat senang sekali. Karena apa? Karena adik-adik masih setia mengikuti untuk acara Event Kids setiap hari Jumat. Nah, adik-adik, sebenarnya tadi drama yang ditampilkan oleh kakak-kakak itu tentang apa ya? Iya, benar sekali, tentang bersungut-sungut. Nah, intinya adik-adik mengajarkan kita, mengajarkan kakak, mengajarkan adik-adik semua yang ada di rumah supaya kita jangan bersungut-sungut adik-adik. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak mau tanya nih, siapa yang masih ingat cerita minggu yang lalu yang disampaikan oleh Kak Ferdi? Siapa yang masih ingat? Iya, benar sekali. Yaitu tentang Allah menuntun umatnya keluar dari tanah Mesir. Ya, ternyata Allah itu selalu baik dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita juga mau belajar melanjutkan dari cerita yang disampaikan oleh Kak Ferdi minggu kemarin. Hari ini kita mau belajar tentang bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Ada pergumulan, ada tantangan, dan ada juga sukacita yang mereka dapatkan. Nah, adik-adik, setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan di padang gurun, namanya Gunung Syur. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mereka dalam perjalanan itu sudah 3 hari. Tapi dalam perjalanan itu, mereka diperhadapkan dengan satu tantangan yang sangat berat. Apa itu? Nah, nanti akan kita saksikan ada satu tayangan. Dan juga mereka juga dipertemukan dengan ada 2 tempat. Nah, tempat apa itu? Nah, tempat itu adik-adik, suatu tempat yang sangat berkesan dalam kehidupan bangsa Israel. Karena apa? Karena disitulah mereka bersungut-sungut, disitulah mereka mengeluh. Tapi
di tempat lain juga, di situ mereka bersuka cita. Adik-adik pasti penasaran, apa sih nama tempatnya itu? Nah, daripada adik-adik penasaran, mari kita simak video yang kita tampilkan ini. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, Apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah, adik-adik, sekarang sudah tahu kan nama tempat itu? Nama tempat itu adalah Mara dan Elim. Mara artinya mata air yang pahit. Nah, kakak ulang lagi ya. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka berjalan menuju tanah Kanaan. Ketika mereka di padang gurun, yaitu mereka berjalan selama 3 hari. Nah, di sana mereka tidak mendapatkan air. Nah, terus mereka minum apa? Mereka pasti kehausan. Nah, disitulah adik-adik, kemudian bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan. Ketika mereka sampai di Mara, mereka menemukan air. Ada air. Tetapi ketika mereka mau minum, ternyata adik-adik, air itu rasanya pahit sekali. Nah, adik-adik pernah enggak minum air yang sangat pahit? Pasti pernah kan, atau obat. Nah, seperti itulah yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka minum. Ternyata air yang mereka minum itu adalah rasanya pahit sekali. Akhirnya adik-adik, mereka mengeluh. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Karena apa? Karena selama 3 hari dalam perjalanan mereka sudah kehausan. Kemungkinan juga air minum yang mereka bawa itu sudah habis adik-adik. Maka mereka bersungut-sungut. Nah, kakak coba tanya ya, apa alasannya bangsa Israel bersungut-sungut? Ya, alasannya yang pertama adalah karena mereka haus, butuh air atau air minum. Mereka sudah berjalan 3 hari dalam perjalanan. Mungkin air minum yang mereka bawa itu sudah habis. Akhirnya mereka haus. Dan
yang air minum yang mereka dapatkan itu ternyata pahit. Akhirnya mereka bersungut-sungut. Terus alasan yang kedua, kenapa bangsa Israel bersungut-sungut? Alasan yang kedua adalah karena tempat yang mereka temukan itu ternyata airnya adalah pahit. Maka dari situlah mereka bersungut-sungut. Dari situlah mereka mengeluh kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa Allah tidak menuntun mereka. Mereka melihat bahwa Allah tidak bersama-sama dengan mereka. Karena apa yang mereka butuhkan, sepertinya Tuhan tidak kasih adik-adik. Karena apa? Karena yang mereka butuhkan pada waktu itu adalah air. Tapi adik-adik, sekalipun bangsa Israel bersungut-sungut, sekalipun bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan, Allah tetap memelihara bangsa Israel. Allah tetap baik kepada bangsa Israel. Nah, apa buktinya bahwa Allah itu memelihara? Apa buktinya bahwa Allah itu tetap baik kepada bangsa Israel? Nah, adik perhatikan ya, ketika mereka bersungut-sungut, ketika mereka mengeluh kepada Tuhan, Allah tetap baik. Buktinya, dikatakan air yang pahit yang mereka minum itu diubah Tuhan menjadi manis. Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan kayu ke dalam air itu. Akhirnya air itu menjadi manis sekali. Nah, itu salah satu bukti bahwa Allah tetap baik kepada bangsa Israel. Sekalipun mereka mengeluh, sekalipun mereka bersungut-sungut, Allah tetap memperhatikan mereka. Artinya adik-adik bahwa sekalipun kehidupan kita, sekalipun kehidupan bangsa Israel tidak berkenan di hadapan Tuhan, Allah tetap baik. Terus yang kedua, apa bukti kebaikan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel? Selain dari Allah mengubah air yang pahit tadi menjadi manis. Yang kedua adalah Tuhan menuntun mereka sampai ke Elim. Tuhan menuntun mereka sampai ke Elim. Di Elim itu adik-adik ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Artinya adik-adik bahwa Tuhan tetap pelihara kehidupan bangsa Israel. Sekalipun mereka sering bersungut-sungut, sekalipun mereka sering mengeluh kepada Tuhan. Wow, Allah kita hebat sekali ya, Tuhan kita hebat sekali ya. Karena apa? Karena sekalipun bangsa Israel bersungut-sungut, sekalipun bangsa Israel mengeluh, tetapi tetap kebaikan Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak boleh bersungut-sungut ya. Kita nggak boleh mengeluh. Kita harus selalu bersyukur, selalu memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, cerita hari ini adik-adik mengingatkan kita, mengingatkan adik-adik yang ada di rumah, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh mengeluh, tidak boleh bersungut-sungut. Misalnya kalau papa mama suruh membeli ini atau mengerjakan ini, tidak boleh bersungut-sungut. Kita harus kerjakan apa yang disuruh oleh orang tua kita. Dan kita juga melihat bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, ayat hafalan hari ini dari Filipi 2 ayat 14. Oke, Filipi 2 ayat 14. Bisa dibuka Alkitabnya ya. Kakak bacakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sekali lagi, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Kakak ingatkan sekali lagi adik-adik ya, yang ada di rumah, yang melihat tayangan atau yang mengikuti Event Kids pada hari ini, supaya kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang turut, kita harus menjadi orang yang taat kepada perintah Tuhan. Kita itu tidak boleh bersungut-sungut. Kita itu tidak boleh mengeluh. Artinya kita harus tetap bersyukur.
Kalau orang tua suruh mengerjakan ini, kita harus kerjakan. Tidak boleh bersungut-sungut. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Untuk sore hari ini kami boleh diberkati kembali lewat firman-Mu, lewat cerita yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan yang mengajarkan kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami tidak menjadi anak-anak yang selalu mengeluh, yang selalu bersungut-sungut. Tapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua kehidupan kami, terkhusus untuk adik-adik kami yang ada di rumah, yang menyaksikan, yang mengikuti tayangan kami ini. Diberkati Tuhan kehidupan mereka, pertumbuhan iman mereka terus diberkati, ditolong oleh Tuhan. Sehingga lewat cerita-cerita yang mereka ikuti, setiap hari Jumat mereka semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan pendidikan mereka juga diberkati Tuhan. Berikan kepintaran sehingga mereka boleh menjadi anak yang pintar, dan kami menyerahkan apa yang mereka cita-citakan di hadapan Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih orang tua mereka juga diberkati Tuhan, kehidupan, pekerjaan, pergumulan mereka diberkati, Tuhan menolong dan sukacita menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, bahkan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami supaya Tuhan terus berkati. Sampai saat ini terus diperhadapkan dengan pandemi. Tuhan menolong memberkati para pimpinan kami dari atasan sampai bawahan supaya mereka boleh melaksanakan tanggung jawab mereka, terkhusus untuk para dokter, para aparat keamanan diberkati Tuhan, kesehatan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja secara khusus yang ada di Indonesia ini, dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan adik-adik kami yang ada di rumah, yang mengikuti tayangan kami, diberkati Tuhan. Terima kasih, bahkan kami berdoa untuk kakak-kakak Eben Kids yang terus melayani setiap hari Jumat, diberkati, ditolong oleh Tuhan. Bahasa-bahasa dalam Alkitab boleh dibahasakan menjadi bahasa anak-anak yang dimengerti oleh anak-anak. Terima kasih Tuhan, pelayanan kami ini secara khusus untuk Eben Kids diberkati Tuhan, boleh menjadi berkat di tengah-tengah anak-anak yang boleh menyaksikan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wah, seru banget ya Kak Lilis ya cerita firman Tuhan ya. Iya, iya Kak. Menceritakan bahwa bangsa Israel di Mara dan Elim Iya ya. betul. Nah Kak Lilis, Iya, sore Kak. ini kita mau bacain dulu adik-adik yang setia menonton Eben Kids Ministry. Yang pertama ini dari mana Kak Lilis? Ada Nael dari Tanjung Enim. Halo, Halo Nael. Nael gak main ke sini. Berikutnya juga ada Joanna dari GPN Bukit Asam. Hai, Joanna. Hai Joanna. Kemudian juga ada adik Jekonia dari GPN Karya Mulia. Halo Jekonia. Kemudian juga ada siapa nih Kak Lilis? Ada Tian dan Cindy dari Timika Papua. Halo. Dan semua adik-adik yang ada di Komplek SCTE. Halo. Ada Cio, ada Ada Max, ada Vel, ada Dom, Dom, ada dan- Dan ada Deva. Dan semua adik-adik yang nonton Eben Kids Ministry sore ini. Hai. Hai. Gak terasa ya Kak Lilis ya. Kita udah 1 jam, kita udah seru-seruan memuji Tuhan. Bahkan kita udah dengar cerita firman Tuhan. Iya Kak. Kak Daniel, Hmm. Kakak Lilis gak mau pisah. Loh, kan masih ada minggu depan Kak Lilis. Tapi kalau minggu depan gak sama kakak lagi dong. Ya iya dong, masa kalau sama kita terus bosen dong adik-adiknya. Ih, padahal kakak gak mau pisah loh. Nah jadi adik-adik yang di rumah, jangan lupa minggu depan nonton terus Eben Kids Ministry jam 5 sore waktu Indonesia Barat dan jam 6 6 sore sore waktu Indonesia Tengah dan jam 7 7 malam malam waktu Indonesia Timur. Wih, nggak sabar nunggu minggu depan loh Kak. Sama. Ya udah, kita tutup dulu ibadah kita sore ini ya Kak Lilis. Kita mau nyanyikan Yel Yel Eben Kids Ministry. Ayo adik kita berdiri. Kakak-kakak Eben Kids maju.
be strong. Heaven kids be brave. Heaven kids be strong. Together we'll be brave. Bukan pada dunia bahwa kita berbeda. Kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Eden Kids, puji mulia Tuhan. Bersama Eden Kids, Tuhan bersatukan. Hey all join in. Hey all join us. Hey all join in. Hey all join us. Heaven kids be strong. Eden Kids be brave. Eden Kids be strong. Together we'll be brave. Serukan pada dunia. Bukan pada